Jai Hind sesama orang India dan namaskar kepada semua orang yang menonton video ini. Untuk meringkas teori kelahiran kembali secara ringkas, mari kita fokus pada menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dan sudut pandang. Kelahiran kembali adalah kepercayaan yang dianut di banyak budaya tetapi tidak dianggap nyata di budaya lain. Namun, terdapat cukup bukti yang menunjukkan terjadinya hal tersebut. Ketika seorang anak yang masih sangat kecil secara spontan mulai menceritakan peristiwa-peristiwa dari kehidupan seseorang sebelumnya, dan peristiwa-peristiwa serta individu-individu ini kemudian diverifikasi, hal ini disebut dengan kasus kelahiran kembali yang terselesaikan. Catatan ekstensif mengenai kasus-kasus seperti ini disimpan oleh individu-individu, termasuk Dr. Ian Stevenson dan Dr. Jim Tucker dari University of Virginia. Salah satu contoh penting adalah kasus kelahiran kembali yang terkenal dari India, yang dikenal sebagai Santi Devi. Untuk mengilustrasikan prosesnya, perhatikan contoh berikut. Bayangkan seseorang bernama Ramesh, seorang pria berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa di India. Dia bekerja sebagai penjual buah di pasar lokal dan memiliki banyak mimpi. Ramesh memiliki sebuah keluarga, termasuk seorang anak bernama Rahul, seorang istri bernama Rani, dan seorang saudara laki-laki bernama Suresh. Dia juga mempunyai hubungan yang tegang dengan sekelompok anak laki-laki setempat. Suatu hari, saat dia dalam perjalanan ke pasar, anak-anak saingannya menyerangnya dengan pedang dan senjata tajam lainnya. Dia mencoba menyelamatkan dirinya dan melarikan diri, tapi dia ditangkap. Saat menyerang dengan pedang tajam, keempat jari tangan kirinya putus. Saat ia mencoba melarikan diri, salah satu penyerang menangkapnya dari belakang dan berulang kali menusuk lehernya. Ramesh menyerah pada luka-lukanya di tempat. Sekarang, perhatikan keadaan otak dan kesadaran Ramesh saat ini. Otaknya mati karena kekurangan darah beroksigen, namun kesadarannya tidak siap untuk berhenti berfungsi. Menurut teori ORCHOR yang diajukan oleh Sir Roger Penrose dan Dr. Stuart Hameroff, kesadaran berasal jauh di dalam mikrotubulus saraf. Kesadaran ini, yang disimpan pada tingkat kuantum, dapat dikeluarkan jika tidak dihentikan dengan benar dan dapat dianggap sebagai jiwa Ramesh. Sekarang, bayangkan sebuah embrio di desa terdekat yang sedang dalam tahap awal perkembangan. Meskipun tubuh belum sepenuhnya terbentuk, struktur dasar otak sudah ada. Kesadaran Ramesh yang terlontar tetap ada di alam semesta, mencari media lain untuk melanjutkan. Ia mengidentifikasi tubuh yang sedang berkembang ini dengan tahap otak yang sesuai dan memasukinya. Otak berperan dalam perkembangan tubuh di dalam kandungan. Karena otak sibuk dengan kesadaran Ramesh, ia lalai mengirimkan sinyal pertumbuhan atau instruksi untuk perkembangan keempat jari di tangan kiri. Anak tersebut akhirnya lahir, berjenis kelamin laki-laki, dengan cacat lahir, jari tangan kiri yang belum berkembang, dan tanda lahir di leher, menyerupai luka tusuk. Ketika anak ini mulai berbicara, dia bersikeras bahwa dia adalah Ramesh dari desa terdekat dan memiliki keluarga yang terdiri dari Rahul, Rani, dan Suresh. Awalnya, hal ini diabaikan. Namun, seiring pertumbuhannya, keterikatannya dengan keluarga sebelumnya semakin dalam, dan dia bersikeras untuk kembali mengaku tahu jalan ke rumahnya sebelumnya. Dia memiliki ingatan dari kehidupan Ramesh, meskipun tidak semuanya, hanya ingatan yang ada dalam pikiran sadarnya pada saat kematiannya. Anggota keluarga akhirnya membawanya ke rumah yang diklaim, di mana mereka menemukan segala sesuatu seperti yang dia jelaskan. Dia membawa mereka ke rumah yang dia klaim sebagai miliknya. Meskipun dia tidak mengetahui semua rahasia hidup Ramesh, dia memiliki pengetahuan yang hanya dimiliki Ramesh. Detail ini diverifikasi oleh anggota keluarga, dan dia juga dapat mengenali anggota keluarga dan memberikan informasi akurat tentang mereka. Pada saat dia mencapai usia 7 tahun, emosinya terhadap keluarga sebelumnya berkurang,
dan dia melanjutkan untuk menjalani kehidupan normal. Intinya, ini mewakili kelahiran kembali Rames, saat ia mengalami kematian yang tidak siap. Kesadarannya belum siap untuk dimatikan karena keinginan kuat untuk bertahan. Sebagaimana telah lama ditegaskan oleh budaya kita, jiwa tidak binasa. Kesadaran dapat dianggap sebagai jiwa seseorang, yang dapat bermanifestasi pada individu lain dan berlanjut melampaui keberadaannya sendiri, asalkan siap untuk berhenti berfungsi. Ia juga secara alami dapat berusaha untuk bertahan dan memasuki tubuh lain yang sesuai selama tahap awal perkembangannya. Namun, begitu otak telah membangun kesadarannya sendiri, kemungkinan masuknya otak menjadi tidak mungkin, seperti yang digambarkan dalam film horor. Singkatnya, kelahiran kembali menunjukkan bahwa jiwa bertahan, dan kesadaran berpotensi berpindah ke tubuh lain jika tidak siap untuk berhenti berfungsi, mengikuti naluri alami untuk bertahan dan menetap di otak yang sesuai pada tahap perkembangan awal. Itu saja untuk video ini. Jika Anda ingin menonton video lengkap-lengkap, silakan buka saluran dan pilih bahasa subtitle pilihan Anda dan tonton.